Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam dengan NIM R1C1230020. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bahan galian dan cara pengolahannya. Apa itu bahan galian? Bahan galian adalah semua material yang berasal dari bumi dan memiliki nilai ekonomi atau kepentingan strategis yang terbentuk melalui proses geologi alami dan harus diekstraksi atau ditambang untuk dimanfaatkan. Tujuan pengolahannya yaitu untuk meningkatkan kualitas, menghilangkan atau mengurangi zat pengotor seperti abu, sulfur, dan batuan sehingga meningkatkan kadar mineral berharga. Yang kedua, peningkatan nilai jual. Produk akhir konsentrat atau produk siap pakai memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga, kesesuaian standar, mencapai spesifikasi mutu yang dibutuhkan oleh pasar atau industri penggunaan, misalnya nilai kalor batu bara atau kemurnian tembaga. Yang pertama, bahan galian batu bara. Pengolahan batu bara bertujuan untuk membersihkan material pengotor seperti abu, sulfur, dan batuan, serta menyamakan ukuran yang secara keseluruhan meningkatkan nilai kalorinya. Fungsi utamanya sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit listrik tenaga uap dan bahan baku industri semen baja. Tujuan khusus pengolahannya untuk menurunkan kadar abu, sulfur, dan air untuk menaikkan nilai kalori. Proses pengolahan batu bara. Yang pertama, tahap penghancuran. Tujuannya untuk mengurangi ukuran bongkahan batu bara besar dari tambang menjadi ukuran yang lebih kecil dan seragam, misalnya 50 mm atau kurang dari 50 mm. Peralatan yang digunakan yaitu jaw crusher, impact crusher, atau roll crusher. Digunakan tergantung kekerasan dan jenis batu bara. Yang kedua, tahap pengayakan, screening and sizing. Tujuannya untuk memisahkan batu bara berdasarkan ukuran yang berbeda akan masuk ke proses pencucian yang berbeda atau langsung dijual sebagai produk ukuran tertentu. Peralatannya digunakan vibrating screens, ayakan bergetar yang memisahkan material menjadi fraksi ukuran kasar, menengah, dan halus. Tahap ketiga, tahap pencucian. Ini adalah tahap inti yang memanfaatkan perbedaan densitas antara batu bara dengan pengotornya. Yang pertama, jigging, menggunakan pulsasi air yang menciptakan lapisan-lapisan material. Batu bara yang ringan akan berada di lapisan atas, sementara pengotor seperti batuan serpih akan berada di bawah, media berat. Proses paling efektif, batu bara dimasukkan ke dalam larutan media yang memiliki densitas di antara batu bara dan pengotor, misalnya campuran magnetit dan air. Batu bara mengapung sementara pengotor tenggelam. Yang ketiga, siklon, digunakan untuk fraksi batu bara yang lebih halus, menggunakan gaya sentrifugal untuk mempercepat pemisahan densitas. Yang keempat, tahap pengeringan. Tujuannya untuk mengurangi kadar air permukaan yang tersisa setelah pencucian karena air menurunkan nilai kalori batu bara. Peralatan yang digunakan sentrifuges, alat sentrifugal, atau filter presses untuk fraksi halus. Untuk fraksi kasar bisa menggunakan dry neck screens. Yang kelima, hasil akhirnya. Produknya yaitu clean coal, batu bara bersih yang siap dipasarkan sesuai dengan spesifikasi nilai kalori yang diminta pembeli. Limbah refuse atau tiling yang terdiri dari pengotor densitas tinggi. Yang kedua, bahan galian tembaga. Fungsi utamanya sebagai konduktor listrik utama, kabel, bahan baku paduan logam, kuningan perunggu, dan industri pipa. Tujuan khusus pengolahannya memisahkan mineral tembaga, umumnya sulfida seperti kalkopirit, dari batuan pengotor untuk menghasilkan
konsentrat tembaga kadar 25–35%. Tahap pengolahan tembaga. Yang pertama, tahap kombussi. Ini adalah proses reduksi ukuran yang bertujuan mencapai liberation, pemisahan sempurna mineral tembaga dari batuan pengotor. Yang pertama, dilakukan penghancuran. Biji dari tambang dipecah dalam beberapa tahap menggunakan jaw crusher dan cone crusher hingga ukurannya cukup kecil, biasanya kurang dari 25 mm. Yang kedua, penggerusan. Biji yang sudah dihancurkan dimasukkan ke dalam ball mill atau rod mill. Di sini biji digerus dengan bola baja dan air hingga menjadi bubur sangat halus, idealnya 100 mikrometer atau kurang. Ukuran ini penting agar mineral tembaga benar-benar terlepas. Yang kedua, tahap konsentrasi, yaitu menggunakan metode kimia fisika yang disebut flotasi. Flotasi melakukan pencampuran antara bubur biji dicampur dengan beberapa jenis bahan kimia. Seperti kolektor, bahan kimia menempel secara selektif pada permukaan mineral tembaga, membuatnya menjadi hidrofobik, tidak suka air. Yang kedua, frother, bahan yang menciptakan gelembung udara yang stabil. Yang ketiga, regulator atau modifier, bahan yang mengontrol pH dan aktivitas bahan kimia lainnya. Prosesnya, bubur dialirkan ke sel flotasi dan udara ditiupkan. Karena sifatnya yang hidrofobik, partikel tembaga akan menempel pada gelembung udara dan naik ke permukaan membentuk busa. Batuan pengotor yang tetap hidrofilik suka air akan tenggelam dan menjadi tailing. Hasilnya bisa dikumpulkan sebagai konsentrat tembaga. Tahap pemurnian. Konsentrat tembaga harus dimurnikan lebih lanjut untuk mendapatkan logam tembaga murni. Yang keempat, peleburan. Konsentrat dimasukkan ke dalam tungku peleburan, misalnya flash melting. Panas menghilangkan kelembaban dan sebagian besar sulfur menghasilkan produk cair yang disebut copper matte, mengandung 50–70% Cu. Yang kelima, konversi. Mate diproses lebih lanjut untuk menghilangkan sisa besi dan sulfur, menghasilkan blister koper sekitar 99–98%. Yang keenam, elektrolis. Blister koper digunakan sebagai anoda. Melalui proses elektrokimia, tembaga murni akan terlarut dari anoda dan mengendap di katoda. Hasil akhirnya, katoda tembaga dengan kemurnian mencapai 99,99% berharga tinggi yang siap digunakan untuk industri kabel, elektronik, dan lainnya. Kesimpulan dari presentasi pada materi ini yaitu bahan galian adalah sumber daya alam yang terbentuk secara geologis dan merupakan fondasi bagi industri modern. Pengolahan pasca penambangan menjadi tahap yang sangat krusial, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi material mentah. Dalam studi kasus ini, proses pengolahan menunjukkan prinsip yang berbeda. Batu bara diolah melalui pencucian yang mendasarkan pada perbedaan densitas untuk membuang abu dan air, sehingga meningkatkan nilai kalorinya. Sementara itu, tembaga yang diekstraksi dari biji berkadar rendah memerlukan serangkaian proses mulai dari penghalusan ekstrim hingga flotasi yang bekerja berdasarkan perbedaan sifat permukaan mineral. Proses flotasi ini menghasilkan konsentrat yang kemudian dimurnikan lebih lanjut hingga mencapai kemurnian tinggi. Secara keseluruhan, pengolahan bahan galian merupakan jembatan teknologi yang mengubah material mentah bisa menjadi produk industri bernilai tinggi, sekaligus memastikan bahwa hasil tambang memenuhi spesifikasi kualitas yang ketat di pasar global. Ini daftar referensi yang saya ambil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.